Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian semua? Tentunya baik ya. Nah, hari ini kita belajar pelajaran PPKN, tema 2, subtema 3. Nah, sebelum kita ke pembelajaran atau sebelum kita belajar, terlebih dahulu sama-sama kita membaca doa. Nah, semua ikut ya. Kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian amati baik-baik gambar ini ya. Kalian amati, buka buku kalian halaman 127. Nah, ini berhubungan dengan Ibu ulang lagi pelajaran PPKN tema 2 subtema 3 aturan atau tata tertib di sekolah ya. Yang Ibu tampilkan gambar ini layar 127 halaman 127. Nah, kalian amati, sudah kalian amati? Kalau sudah langsung kalian lihat sini. Pertanyaan, ada pertanyaan. Apakah Udin mematuhi tata tertib di sekolah? Ya, kamu lihat ya. Karena waktunya jam olahraga, dia memakai pakaian olahraga. Jadi sesuai ya, mematuhi ya. Nah, bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Nah, apakah kamu mematuhinya? Ya harus ya. Kita harus mematuhi bagaimana berpakaian sekolahmu. Ya, setiap Senin hari pakai apa, seragam apa, Selasa apa, Jumat apa. Nah, seperti hari sekarang, misalnya nih berpakaian olahraga karena jam olahraga. Nah, kalau misalnya hari Senin, nah setiap hari Senin kan selesai upacara semua siswa, nah itu dibariskan di pintu masuk kelas. Nah, Bapak Ibu guru wali kelas akan memeriksa kerapian dalam berpakaian. Nah, tentunya ya, dalam berpakaian juga harus diperhatikan ya. Ada peraturannya, ada tata tertibnya. Nah di sini sebelum Ibu jelaskan, ini berhubungan dengan tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Nah, tentunya peraturan itu disebut juga tata tertib ya, Nak. Nah, peraturan disebut juga tata tertib. Nah, jika kita melanggar peraturan atau tata tertib itu akan jadi gimana? Tentunya jadi kacau ya. Jadi ini mengajarkan adanya tata tertib atau peraturan di sekolah itu dibuat agar siswa menjadi lebih tertib, lebih teratur, lebih disiplin ya. Nah, sekarang kita coba tuliskan tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Contohnya, nah, rambut tidak boleh gondrong bagi laki-laki. Nah, sedangkan di sekolah kita bagi anak perempuan memakai kerudung, ya. Nah, terus keduanya apa? Kuku harus dipotong pendek, tidak dan bersih ya. Kuku dipotong pendek dan bersih. Ketiganya misalnya baju seragam harus dimasukkan ke dalam celana atau ya yang anak laki-laki terutama ya. Pakaian seragamnya dimasukkan ke dalam celana. Nah, untuk berikutnya 4, nah setiap siswa harus memakai sabuk hitam. Nah, itu diharuskan memakai sabuk. 5, misalnya setiap siswa harus memakai topi dan dasi. Nah, kamu kan di sekolah kamu ada ya, topi, dasi juga ada di waktu tahun ajaran pertama itu semua udah lengkap ya diberikan. Tetapi biasanya jarang dipakai. Yang dipakai biasanya cuma hanya seragam lengkap.
Untuk seragam dasi dan topi jarang dipakai. Nah, untuk dasi itu biasanya yang memakai adalah anak laki-laki ya. Topi juga kalau anak perempuan yang memakai kerudung. Nah, berikutnya setiap siswa juga harus memakai sepatu yang hitam bertali. Ya, lanjut. Setiap siswa harus memakai kaos kaki. Nah, itu ya aturan. Ya, kita coba ulang lagi. Jadi aturan di dalam berpakaian atau tata tertib di dalam berpakaian di sekolahmu ya. Sudah tahu ya sekarang ya. Pertama tadi rambut tidak boleh gondrong bagi laki-laki. Nah, kuku harus dipotong pendek dan bersih. Nah, baju seragam harus dimasukkan ke dalam celana, biasanya anak laki-laki ya. Nah, setiap siswa harus memakai sabuk hitam, setiap siswa harus memakai topi dan dasi sekolah, setiap siswa harus memakai sepatu hitam bertali, dan setiap siswa harus memakai kaos kaki. Nah, itu aturan dalam berpakaian di sekolah. Nah, sekarang kita coba ke halaman 128. Kalian sudah tahu ya, tata tertib di sekolah, tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Nah, ini ada percakapan. Nah, baca teks percakapan ini. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Nah, tuh temannya mengingatkan. Lalu dijawab, biarkan saja. Jawabannya. Nah, lalu berkata lagi, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Temannya mengingatkan ya. Lalu jawab, aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Nah, jawab lagi. Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih, ya. Terus lanjut, kita harus memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak melebihi daun telinga, atau rambut laki-laki tidak boleh gondrong, harus dipotong rambutnya yang panjang, dan kuku juga tidak boleh lupa dipotong. Nah, itu ya. Kita ke berikutnya. Nah, sekarang ke halaman 150. Nah, ini lagi. Ada percakapan lagi. Dayu, kamu terlambat. Saya jajan dulu, jawab Dayu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Nah, itu. Lalu dijawab sama Dayu, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Lalu temannya berkata lagi, ya, itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Nah, menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Ya, kita coba ke halaman 151. Nah, sekarang bagaimana tata tertib dalam upacara? Nah, ini kalian bisa dengarkan, simak baik-baik ya. Dalam tata tertib upacara bendera,
semua wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Nah, kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir yang dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Nah, siswa yang bertugas ya, siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Nah, setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu ya. Nah, ini merupakan dari dalam tata tertib upacara bendera ya. Nah, kita lanjut ke halaman 158. Nah, ini percakapan. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Nah, itu tanya ya. Lalu dijawab, setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Katanya, untuk apa? Nah, lalu dijawab, agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda di tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Itu ya. Nah, lanjut ke 159. Nah, sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Ya, kekacauan seperti itu. Nah, lalu dijawab, benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Nah, kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Nah, itu ya materi tentang tertib di sekolah ya. Ini berhubungan tertib di sekolah. Nah, tadi dikatakan ya, peraturan atau disebut juga tata tertib, jika kita melanggar peraturan, ya tadi akan apa? Akan hidup memiliki banyak nanti peraturan jadi kacau ya, seperti itu. Peraturan jadi kacau, selain peraturan jadi kacau tadi apalagi timbul yang kurang baik. Selain apa ya, bisa juga dengan pertengkaran, ya akan juga mengganggu proses. Kalau dalam bermain tentunya akan mengganggu proses permainan. Kalau dalam belajar tentunya akan mengganggu proses belajar kita. Nah itu ya, dalam upacara itu sama, akan mengganggu proses upacara dalam upacara tentunya ya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, tadi kita harus merapikan baju seragam kita, tertib di dalam tata tertib dalam berpakaian ya, seragam.
Nah, bukan hanya berpakaian seragam yang harus kita aturan kita laksanakan, tetapi juga kita datang ke sekolah juga tidak terlambat, tepat waktu, juga dilarang bermain ketika sedang belajar. Ini tambahan dari Ibu ya. Nah, saat ulangan juga tidak boleh mencontek atau menyontek, saat jajan di sekolah, membuang sampahnya, atau sampah bungkus makanan itu di tempat sampah, tidak dibuang sembarangan, bermain juga tidak di dalam kelas, waktu istirahat, sebaiknya di halaman sekolah. Nah, peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, ditaati, diikuti ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita berhubungan dengan peraturan di sekolah ya. Mudah-mudahan kamu paham dan mengerti. Untuk pelajaran hari ini Ibu tutup dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan ada di GCR ya. Kalian bisa buka GCR-nya.